Kita hari ini bakal membahas tentang how to become a better artist. Bagaimana sih kita bisa menjadi seorang artis yang lebih baik lagi. Nah, kalau berbicara mengenai digital artist ya, itu sebenarnya kita itu fokusnya itu nggak cuma di teknik software aja. Mungkin pertama-tama kita belajar menjadi digital artist, kita fokusnya itu teknis software gitu ya. Tapi sepanjang perjalanan teman-teman akan menemukan kalau menjadi seorang digital artist itu nggak cukup cuma di teknis software aja, tapi ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Terutama yang paling penting itu adalah hal-hal yang bersifat foundation gitu ya. Kita bakal bahas lebih jauh lagi. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topik utama, saya memperkenalkan diri sebentar ya. Buat teman-teman yang belum kenal, saya adalah Andrew Suryadi. Saya adalah founder daporanimasi.com. Saya nggak sendirian ya di daporanimasi.com. Saya bersama dengan Mas Rangga dan Mas Bernard, kami bertiga mendirikan Dapur Animasi ini sebagai pembelajaran offline dan pembelajaran online. Jadi tujuan kita itu kita bisa membagikan ilmu animasi ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang emang mau belajar animasi di Indonesia ini ya. Makanya kita ada sharing banyak pembelajaran resources gratis kita di online. Itu tujuannya supaya makin banyak orang yang bisa belajar bidang ini animasi, karena kita percaya kalau Indonesia itu orangnya itu sebenarnya tuh kreatif banget gitu. Jadi mereka tuh cuma butuh dibantu, difasilitasi yang mau belajar gitu loh. Ya. Yeah. Oke. Nah, saya akan mulai dengan membagikan ini background saya. Jadi saya memulai karir tuh sebagai seorang animator dulu ya, animator generalis di Castle Production di Jakarta tahun 2006 sampai tahun 2008 waktu itu ya. Nah, beberapa proyek yang pernah saya terlibat di dalamnya waktu itu adalah proyek seperti Kabayan dan Lip Lab, terus proyek internasional Denotel, dan juga Pansel. Ini dari India, Pansel, panda-panda ini ya. Terus saya juga setelah tahun 2008 itu saya pindah ke Singapura. Nah, di Singapura itu saya lebih banyak bekerja di bidang event event organizer sebagai desainernya. Jadi kayak merancang booth, desain booth, backdrop gitu ya. Mejanya desain seperti apa di pas pameran. Nah, di Singapura itu lebih banyak pekerjaannya seperti itu waktu itu. Jadi makanya saya dapat kerjaannya di sana tuh sebagai event designer. Nah, itu sampai tahun 2011, terus saya balik lagi ke Indonesia. Tahun 2011 itu sempat mencoba freelance dan mencoba mendirikan satu startup kecil, mendirikan ini ya, startup animasi yang mau membuat animasi wedding. Maksudnya kayak orang-orang yang mau menikah itu kita bikinin cerita cintanya, gimana mereka ketemuannya, itu dengan bentuk animasi, dalam bentuk animasi gitu ya. Animasi 2D dan animasi 3D, tapi itu cuma bertahan sampai tahun 2014 saja. Terus di sela-sela freelance ini saya juga mendapat kesempatan untuk membuat matte painting untuk Inspire Studio. Jadi Inspire Studio ini pendirinya adalah Andre Surya waktu itu, sempat freelance sama dia juga gitu ya. Dan waktu itu diminta bikin untuk matte painting background film pendeknya yang berjudul The Escape ini ya, matte paintingnya ya. Nah, dari pembuatan matte painting ini, beberapa tahun ke depan itu saya lebih banyak terlibat di pekerjaan-pekerjaan yang datang gitu ya, sebagai seorang freelance itu lebih banyak di pembuatan matte painting untuk TVC background iklan. Sebagai contoh 2014 ini Mirai Ocha, terus 2014 lagi TVC untuk Mude Coffee, dan tahun 2015 itu Frost Candy TVC ya, ini backgroundnya. Jadi lebih banyak mendapat pekerjaan di bidang ini background TVC, matte painting untuk TVC gitu ya. Nah, ini portfolio pribadi, ini adalah portfolio kompetisi. Saya juga nanti bakal jelaskan pentingnya kalau kita bisa ikut kompetisi-kompetisi buat kayak apa ya, kayak ngetes standar kita sama standar orang luar gitu loh. Jadi kita bisa ada studi bandingnya juga biar ada pemicunya untuk bisa jadi lebih baik juga gitu. Terus tahun 2018 itu ini matte painting untuk Sasa Santan. Sasa Santan ini waktu itu bintang iklannya adalah Raffi Ahmad dan Nagita ya, 2018.
terus 2019, nah ini yang terakhir tahun lalu, ini adalah pembuatan map painting untuk Ramayana TVC. Nah ini yang terakhir ya ini. Oke, jadi itu sekilas background saya. Nanti kalau ada yang mau ngebahas tentang background saya sebagai seorang painter artis itu bisa di akhir sesi ya, di sesi tanya jawab. Nah sekarang saya masuk ke presentasi utamanya. Oke, how to become a better artist. Sebenarnya buat kita semua ya, kita memilih menjadi seorang digital artist itu berarti kita memilih ya untuk menjadi orang yang mempunyai skill observasi, meneliti yang lebih dari orang lain gitu loh. Terus kita peka terhadap lingkungan sekitar, dan kita mesti punya pengamatan yang tajam serta menyeluruh terhadap suatu objek. Jadi kayak teksturnya, latar belakang teksturnya, kenapa teksturnya bisa seperti ini gitu kan, itu pasti ada ceritanya gitu kan. Jadi kita nggak hanya berfokus pada teknis software saja gitu, nanti saya jelaskan lagi ya. Oke. Ada 4 hal penting untuk kita bisa menjadi artis yang lebih baik. Yang pertama-tama itu adalah strong foundation of art and design. Nah ini yang saya lihat paling banyak yang lemah banget di kita nih. Jadi banyak banget ya kejadiannya waktu itu ya kayak saya mendapat kesempatan untuk presentasi di depan murid-murid SMK gitu ya. Nah mereka tuh secara teknis tuh bagus, tapi secara fondasi art dan desainnya tuh mereka tuh ternyata kurang gitu loh. Jadi yang fondasi art and desainnya kurang tuh kelihatan di hasil karyanya. Walaupun teknisnya bisa, tapi dari segi warna, dari segi komposisi, hal-hal basic itu mereka kelihatan kurang gitu loh. Nah nanti saya akan jelaskan lebih lagi. Terus yang kedua itu adalah enrich your visual library, memperkaya library visual kita. Yang ketiga, sharpen your axe. Nah ini kayak mengasah kapak kita ya, mengasah skill kita. Jadi skill keras hard skill software itu cuma 1 dari 4 doang gitu loh. Terus yang keempat itu be in the right community. Nah gitu ya. Oke, yang pertama, jadi bagaimana kita bisa menjadi seorang artis yang lebih baik? Yang pertama yang paling penting adalah kita harus mempunyai fondasi yang kuat dalam art and design. Strong foundation in art and design gitu loh. Maksudnya apa? Contohnya tuh seperti ini. Jadi kita itu seenggaknya tuh ngerti ya elemen seni itu apa, prinsip seni itu apa gitu loh. Kayak garis, terus perspektif. Ini sih ada materinya sendiri ya. Saya nggak bahas satu-satu, tapi lebih ke bahas garis besarnya aja. Kayak warna, terus value gelap dan terang, hitam putih, terus kesatuan, skala dan proporsi, terus warna kontras, seperti ini contohnya ya. Yang gambar sebelah kanan ini kalau kita lihat dari jauh kan kita tahu kira-kira fokus utamanya yang mana gitu ya. Kita bisa tahu kontras gelap terangnya yang kontras gelap terangnya, alur garisnya itu semua menuju ke mata kita tuh ditujuin kemana gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh kita tuh mesti tahu gitu. Terus ada ritme, ada irama gitu ya. Nah ini dasar banget, ini semua dasar banget nih. Kalau misalnya aku mau bahas satu-satu, ini semua nih bisa satu sesi sendiri. Jadi kalau misalnya kira-kira nanti teman-teman kepengen aku mungkin ngebahas, ini sebenarnya aku pernah bahas ya. Cuma kalau misalnya teman-teman kira-kira banyak yang request, oh kak mau dong dibahas lagi ini, nanti aku bakal coba adain webinarnya lagi gitu. Kalau teman-teman mau ya. Jadi slide-slide-nya juga ini aku udah share di YouTube gitu ya. Kalau teman-teman mau lihat, kalau misalnya emang banyak yang request, kak mau diadain lagi dong Art Foundation. Oke, nanti aku bakal adain lagi. Ini pernah ada, tapi aku waktu itu lupa rekam aja nih, sayang webinarnya ini. Nah misalnya gini, misalnya untuk penciptaan karakter. Kalau untuk penciptaan karakter sendiri ini kan ada ada prinsipnya gitu loh. Jadi nggak sembarang gambar aja. Kita memang mau mulai dari hobi gambar, suka menggambar, coret-coret gitu ya. Tapi kalau kita mau menekuni bidang ini, itu ada beberapa prinsip-prinsip yang kita mesti tahu. Misalnya kalau kita bikin karakter, kita tuh mesti tahu karakter ini tuh punya sejarah seperti apa, background story-nya seperti apa.
dia itu mau dibikin personality-nya kayak gimana. Terus physical feature-nya tuh apa. Misalnya kayak ini kalau kalian lihat nih ya. Ini karakter yang ini film Aladdin ya. Film Aladdin. Nah, kalau kalian lihat karakter yang jahat sama karakter yang baik itu mereka tuh punya physical feature yang sangat berbeda sekali. Misalnya kayak ini. Yang baik ini dia punya physical feature-nya tuh lebih ke alurnya tuh lengkung. Banyak alur-alur yang bulat ya. Sedangkan yang jahat itu dia physical feature-nya tuh kelihatan tajam. Beda kan? Beda banget kan, lihat kan? Yang jahat yang mana kita udah tahu tuh. Sedangkan yang kayak jinnya ini nih, jin dia physical feature-nya tuh bulat, bulat dan bersahabat gitu loh. Jadi karena bulat itu simbolnya seperti bersahabat, yang lengkung garis tajam ini tuh diasosiasikan dengan jahat gitu ya, udah kelihatan gitu loh, kelihatan. Terus baju, gesture, ya kan, gaya karakternya, style rambutnya, terus mukanya, facial ekspresi mukanya itu seperti apa, senjata propsnya itu apa yang biasa dia pakai gitu loh. Terus kita juga mesti tahu tentang thumbnailing. Nah, thumbnailing ini misalnya kayak karakter itu harus punya siluet yang kuat gitu loh. Jadi begitu kita gambar karakternya, kita tahu oh ini siapa gitu ya. Nah kalau kalian lihat karakter-karakter ini semua kalau dibikin siluet, ini semua kita udah tahu nih. Siluetnya itu sangat kuat dan kita tahu ini karakter apa, ini karakter apa, ini karakter apa gitu. Gitu ya. Nah untuk bisa menggambar seperti ini, itu kalian tuh perlu tahu fondasi seperti menggambar dengan garis yang baik, solid line drawing, terus tahu tentang warna, basic pengetahuan dasar tentang proporsi secara general dan human anatomy. Ya kan, ini penting banget nih. Jadi banyak banget ya kalau kita mau ngomong tentang karakter development design, konsep itu ternyata banyak banget kita mesti tahu. Jadi nah ini tentang warna. Ini tentang warna nih. Color psychology of Disney character. Tentang warna juga itu sebenarnya tuh nggak sembarang kasih warna aja. Jadi warna-warna itu tuh ada arti psikologis di balik warna gitu loh ya. Warna hijau itu apa? Biru itu apa? Hitam apa? Merah apa? Nah, kalau kalian lihat di roda warna ini, Disney ini, masing-masing warna itu ada karakteristiknya masing-masing. Ada yang elegan, hitam ada yang merah berani, merah itu energi yang besar. Ada juga yang biru itu contohnya tuh biru itu loyal gitu ya, bisa dipercaya. Terus hijau itu misalnya kayak apa ya, hijau itu safety, aman gitu ya. Nah warna-warna ini tuh bisa menimbulkan kesan tertentu dan banyak. Kalau kalian lihat karakter-karakter itu warnanya itu beda-beda. Kayak misal Frozen gitu ya, si Elsa warna apa, terus siapa tuh putri yang satu lagi tuh dia warnanya tuh juga apa gitu, beda warna gitu kan, kayak gitu. Nah terus kalau berbicara tentang modeling, tentang modeling itu kan kita tuh mesti tahu ya, tahu tentang pengetahuan dasar tentang proporsi dasar manusia. Misalnya dari atas ke bawah ini, proporsi manusia itu ada berapa kepala. Kalau kalian lihat proporsi umum orang itu ya, orang dewasa pada umumnya, di atas ke bawah itu mereka tuh posisinya ukuran itu ada 8 kepala. Jadi ada 8 diurutin, 8 kepala ini diurutin sampai ke bawah itu ada 8 dia. Tinggi manusia dewasa pada umumnya. Gitu ya. Terus ya kalau misalnya berbicara tentang modeling, idealnya tuh kalian perlu ngerti tentang sculpting manual gitu. Maksudnya bukan sculpting yang digital ya. Terus pengetahuan dasar tentang skala proporsi yang pada umumnya ada sama anatomi. Kayak gini ya. Nah begitu kalian udah tahu tentang anatomi, baru udah bisa bikin yang stylistik kayak gini nih. Karakter Big Hero 6 ini ya. Ini kan stylistik banget nih ya. Terus kalau berbicara tentang texturing juga itu ada ini ya. Kita mesti ngerti tentang
basic color harmony, pencampuran warna yang basic. Warna apa disambungkan dengan warna apa jadi ideal. Terus ini tadi yang kita udah bahas, masing-masing warna itu ada artinya, ada meaningnya gitu ya. Misalnya karakter hero ini, kalau kita lihat perhatiin, ada yang berlawanan mestinya di karakter ini. Ini karakter ini punya baju merah, celana biru. Oke lah, ini seimbang ya. Tapi kenapa jaketnya itu masih abu-abu? Kenapa jaket dia itu mesti warna yang netral? Sedangkan di balik jaketnya itu warnanya warna bajunya itu merah gitu ya. Pasti ada yang menunjukkan suatu karakteristik dari karakter ini gitu loh. Kenapa apakah dia ini orang yang mestinya berani, tapi dia itu menutupi keberaniannya atau menutupi rasa percaya dirinya dengan memakai jaket abu-abu supaya kelihatan dia itu nggak terlalu mencolok. Nah itu kan ini ya, itu kita bisa gali lagi tuh. Jadi kalau kalian mengetahui tentang arti warna sama color harmony, warna apa ketemu sama warna apa yang bagus, itu bisa menambah wawasan kalian dalam kalian kasih warna buat karakternya. Nah kalau kita lihat roda warna ini, warna yang berseberangan ini kan pada umumnya adalah warna yang kalau dipasangkan itu warna yang serasi. Misalnya kayak biru sama merah, ini warna yang serasi dipasangkan satu sama lain. Biru sama orange, terus merah sama hijau, warna yang serasi dipasangkan satu sama lain gitu ya. Terus kuning sama violet, warna yang serasi dipasangkan satu sama lain gitu, entah itu di interior, entah itu di baju gitu ya. Jadi biasa pada umumnya warna-warna ini adalah warna yang serasi dipasangkan satu sama lain, tapi bukan berarti mesti terpaku banget kayak oke, kalau mau ini biru berarti mesti ketemu sama orange, enggak juga. Kayak dia nih, ini warna yang adem, dia ketemu sama warna merah gitu ya. Jadi yang penting kita tahu purpose-nya aja, tujuan kita ngasih warna itu, kita yang penting udah tahu gitu. Nah kayak gitu. Kalau kita udah tahu basicnya, kita udah bisa bermain dengan pengetahuan basic yang kita udah tahu itu ya. Terus kalau berbicara tentang texturing, berbicara tentang detail tekstur itu ada cerita di belakangnya. Misalnya kayak ini, tekstur kayu yang lapuk atau besi yang berkarat ini menunjukkan, seenggaknya kalau kayak kapal ini yang berkarat ini ya, itu menunjukkan dia kira-kira udah berapa lama ada, umurnya itu udah berapa lama nih. Terus dia udah menghadapi cuaca seperti apa aja sampai bisa teksturnya tuh kayak gini gitu ya. Nah kalau kita gali, sebenarnya kan warna tekstur ini kan itu menunjukkan ceritanya dari si kapal ini. Apa yang terjadi pada kapal ini, kenapa dia bisa jadi seperti ini gitu ya. Terus dia udah menghadapi apa aja nih sampai dia bisa sampai kayak gini nih permukaan teksturnya. Jadi kita bisa gali tuh, nggak cuma kayak kasih kotoran aja atau cuma asal ceplok warna kotoran di situ, tapi kita nggak tahu purpose-nya ini mau apa gitu loh. Nah kalau kita tahu kita aware tentang hal-hal seperti ini, kita tuh jadi bisa lebih lebih kaya background ceritanya untuk objek yang kita bikin gitu loh, dengan tekstur-teksturnya nanti kayak gitu ya. Terus kalau berbicara tentang layout juga kita tuh mesti tahu tentang prinsip fondasi dasar di basic perspektif, terus pengetahuan tentang skala, proporsi lagi. Jadi jangan sampai kayak pintunya kegedean atau kekecilan gitu ya. Terus komposisi, kedalaman, ya kedalaman ruang gitu ya. Nah itu kan hal-hal yang secara umum dan general kita mesti tahu kalau kita mau bikin layout yang baik gitu loh. Mau bikin supaya karya kita tuh kelihatan ada kedalamannya, proporsinya benar, nggak ada yang kekecilan, nggak ada yang kegedean gitu ya. Terus eye leading, komposisi ini maksudnya kayak kita tuh menuntun mata viewer dengan sengaja gitu ya. Kayak misalnya ini dengan perspektif ini, garis-garis ini kan dengan sengaja menuntun mata viewer ke tengah sini ya. Dari garis-garis bangkunya, ini semua ini dengan sengaja menuntun mata kita ke sini kayak gitu. Nah itu ada aturannya juga, aturan komposisi ya. Nah kalau teman-teman mau tahu lebih banyak tentang ini,
Aku nggak bisa bahas satu-satu gitu ya, tapi ada videonya di Dapur Animasi, di YouTube Dapur Animasi. Nah, kecuali kalau misalnya ada request, Kak, berbicara mau bahas lebih dalam dong tentang ini, nah itu request aja, nanti aku bisa pertimbangkan gitu ya. Terus kalau berbicara tentang animasi, nah yang udah pasti ya kita udah mesti tahu tentang prinsip animasi gitu ya. Animasi yang baik itu seperti apa. Nah itu kalau teman-teman mau lihat itu ada di YouTube-nya Dapur Animasi. Jadi ini sama semua yang aku share ini kalau mau di breakdown satu persatu sesinya ini bisa kayak satu sesi sendiri gitu loh. Jadi aku cuma kasih tahu kira-kira pengetahuan general yang seperti apa yang kita perlu tahu buat jadi artis yang lebih baik gitu. Nah ini ya, slides-nya juga ada di YouTube, Foundation of Art and Design in Animation, terus Art Foundation. Nah kalau misalnya teman-teman kira-kira mau aku bawain ini lagi, silakan request aja. Kalau banyak yang request, aku akan mempertimbangkan. Oke, berarti aku memang masih benar-benar perlu ngadain lagi nih webinar yang seperti ini gitu loh. Dan aku rekam jadi supaya bisa lebih banyak orang yang tahu juga gitu kan. Berapa pentingnya fondasi yang kuat sebelum kita bisa bikin karya-karya yang ibaratnya kayak rumah gitu kan. Kalau kita mau bikin rumah yang kuat kan kita perlu fondasi yang kuat gitu ya. Kalau misalnya fondasi yang kuat, rumahnya tuh kelihatan bagus, tapi sebenarnya kayak kosong gitu loh. Kayak fondasi kayak mungkin kayak komposisi yang nggak beraturan, warnanya juga warnanya acak gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Terus yang kedua, enrich your visual library, perkaya wawasan visual yang ada di benak kita. Dengan cara apa? Traveling. Iya. Yeah. Jadi kalau teman-teman suka traveling, itu kan secara nggak langsung itu ya kita tuh kayak memperkaya visual library kita ya. Kita lihat, kita amati gitu kan. Foto-foto mungkin gitu ya. Itu penting tuh, traveling itu penting. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang di sini hobi bertualang mungkin atau hiking atau keluar ngapain gitu ya. Ya bukan di saat-saat seperti ini ya. Saat seperti ini kan kita memang nggak bisa gitu ya. Tapi yang biasanya yang sebelum ini terjadi gitu ya. Ada yang hobinya kayak perpergian, nah itu bisa jadi ini. Bisa memperkaya visual library kita gitu loh. Terus berkunjung ke museum, baca buku novel, fiksi atau non fiksi. Karena membaca buku novel itu memaksa pikiran kita tuh berimajinasi. Ini kayak novel misalnya The Hobbit. Ini kan semuanya tulisan semua ya. Paling gambar ya satu bab satu gambar mungkin gitu ya. Tapi tulisan-tulisan ini tuh bisa memaksa pikiran kita tuh berimajinasi. Misalnya 10 orang baca satu novel yang sama, 10 orang itu pasti punya imajinasi yang berbeda-beda gitu loh. Gitu. Jadi menarik gitu. Baca novel itu menarik. Bisa apa ya? Bisa mengasah kita dalam berimajinasi gitu, novel. Terus tentu aja gitu ya menonton film dan animasi dengan cerita dan visual yang baik gitu ya. Jadi perkaya library visual kita, jadi pas kita gambar kira-kira kita tahu kita mau ke, kalau ada gambar, kalau ada yang jelek gitu ya, kita bisa tahu ini kayaknya ada yang salah nih. Nah kayak gitu. Terus yang ketiga, yang ketiga baru udah yang biasa banyak teman-teman lakukan di grup gitu ya, soal teknik software. Nah, banyak latihan. Misalnya kayak ada yang suka gambar, suka modeling, lakukan gambar setiap hari. Misalnya minimal kalau ada yang gambar itu satu hari satu garis aja. Kalau dilakukan secara konsisten 7 hari itu yaudah berarti 7 garis sudah kan. Nah seperti itu gitu loh. Konsisten gambar aja. Konsisten gambar, yang suka modeling silakan konsisten modeling gitu ya. Terus rajin-rajin belajar video tutorial, ikut course, workshop dan seminar kalau ada kesempatannya gitu ya. Seperti ikut webinar ini, aku juga berharap teman-teman bisa belajar gitu ya. Bisa dapat sesuatu juga dari webinar ini, menambah pengetahuan dan wawasan gitu ya. Terus belajar artikel tutorial, belajar buku konsep, baca buku konsep animasi, kayak The Making of film ini, konsepnya itu apa gitu. Terus buku teknis, how to, kayak
belajar tentang tools teknis gitu ya, itu juga bisa dibaca juga. Terus ikut kompetisi di komunitas lokal atau internasional. Nah, ikut kompetisi ini penting karena bisa ngebantu teman-teman buat ini ya, buat apa? Buat ngetes standarnya teman-teman sendiri gitu loh. Jadi kalau teman-teman sering ikut kompetisi, itu teman-teman tuh bisa sering-sering membandingkan standar kita tuh dengan orang yang ada di internasional, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu bisa jadi kayak menaikkan benchmarknya kita juga. Oh, orang-orang di sana tuh biasa seperti ini standarnya, terus kita jadi bisa ikut tertantang, terpacu untuk naikin standar kita juga. Nah, itu gunanya gitu. Ya, jadi latihan terus. Sharpen your axe, asah kapaknya kalian. Nah, terus yang keempat, nah ada yang tepat. Jadi ada di komunitas yang tepat, ketemu sama orang-orang yang tepat itu penting juga membantu kita bertumbuh karena kita itu bisa dapat masukan kritik gitu ya, yang membangun buat hasil karya kita. Jadi kalau kita posting karya, kita bisa dapat masukan. Nah, itu kan kayak ngasah kita lagi gitu ya. Kalau kita sendiri kan berpikir, oh karya kita udah bagus nih. Ternyata pas kita kasih lihat orang lain, oh orang lain ada pendapat. Oh belum bro, ini masih ada yang bisa lebih dibagusin nih. Nah, itu gunanya ya komunitas. Terus di dalam komunitas itu juga kita bisa networking dengan sesama pembelajar atau praktisi industri. Terus kita udah bisa mulai dikenal juga gitu loh, eksis ada di dunia CG artis, di dunia CG ini, di dunia industri animasi. Nah, itu gunanya kita ada di komunitas gitu ya. Jadi kalau kita ada di komunitas itu kita lebih cepat bertumbuhnya daripada kalau kita sendirian aja. Kita sendirian kita mungkin bisa gitu ya, tapi itu butuh waktu lebih lama gitu. Kalau di komunitas kan kita bisa saling cross check gitu ya. Kalau ada yang salah, ada yang bisa ngasih tahu gitu loh. Terus kita nggak pernah tahu kalau kita kenal orang-orang di komunitas ternyata ada yang buka lowongan kerja atau ada yang mau membuka kesempatan untuk bisa kolaborasi project bareng. Iya kan, terdapat kesempatan bisa dapetin project atau lowongan pekerjaan juga. Nah, kita nggak tahu gitu loh. Jadi itu pentingnya supaya kita juga ada di komunitas yang tepat yang bisa membantu kita bisa bertumbuh juga gitu. Ya. Oke, jadi 4 hal ini adalah hal yang sangat dasar, basic ya. Aku nggak kasih banyak-banyak. Aku bakal kasih slide ini ke teman-teman nantinya. Aku nggak kasih banyak-banyak gitu loh. Jadi biar gampang diingat juga. Yang penting itu yang penting itu fondasi dasar, memperkaya library visualnya kita, perpustakaan visual kita, terus ngasah kapak kita terus-terusan, gitu kan, belajar video, tutorial, ya kan. Terus ada di komunitas yang tepat. Nah, gitu ya. Oke, kita udah. Nah, thank you teman-teman ya. Jadi presentasi aku itu aja, 4 poin ini aja. Silakan habis ini aku buka sesi tanya jawab, sesi kita bisa mungkin ada yang mau didiskusikan gitu kan. Silakan. Jangan lupa teman-teman untuk follow juga Instagram kita di Dapur Animasi, terus Facebook kita Dapur Animasi, dan di Dapur Animasi Community. Nantinya akan ada kayak kompetisi gitu ya, kompetisi bulanan ya. Kita belum lakuin sampai sekarang, tapi nanti aku mencoba ada kompetisi bulanan dan ada rewardnya juga gitu ya. Nanti kita akan coba. Terus subscribe juga di channel YouTube-nya kita Dapur Animasi. Kita bakal sering-sering launching tutorial-tutorial dari sana. Terus silakan kunjungi website kita juga dapuranimasi.com. Nah, ini kita juga banyak memberikan ini ya, kayak PDF ebook yang nggak berbayar yang bisa buat jadi pembelajaran teman-teman juga gitu loh. Oke, thank you teman-teman. Nah,